Iya. Ayo. Aduh. Yo. Boyok aku yo. Aduh, loro banget. Boyok iki kene. Oh, aku saking lorone kok yo. Aduh, piye iki yo? Nguli kowe loro. Aduh. Boyok iki nek lho. Ayo iki wis tak ngrasake boyoke loro. Gocek ini kene. Boyok ana nguli terus. Iya. Wis nunggu Kang Marto engko. Apa Kang Marto? Kang Marto opo yo terus. Wis aku ngenten Kang Marto iki. Gak aku meneng wae wong boyok. Iya, kan aku wateng. Ya wis ditunggu wae. What happened? Iki lho Kang. Boyok. Wah, ngomong boyok ini lho, boyok kula. Saking lorone itu lho. Boyok itu lho. Sakit boyoknya. Untuk pinggul. Oh, piye ya. Karena gue sih pengalaman nganti mari. Sebentar tak nyapa pemirsa dulu. Oh iya. Oke pemirsa, bertemu lagi. Masih senang melihat kami ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like maupun yang sudah komen. Hari ini kita tahu bahwa Kak Coco boyoknya sakit. Sini ya. Kayak jagaan simulacrum. Oke ya. Jadi bagi mereka yang menderita sakit boyok, kemudian apalagi pusing kepala, kemudian tulang sudah mulai kelotakan gitu, sendi harap tonton video ini sampai akhir ya, jangan di skip karena di sini ada seorang yang tahu bagaimana obatnya itu. Nah, penasaran kan? Beliau bernama Mas Chandra Mahendra. Yeah. Sesuai dengan jenggotnya. Jadi ini Mas Chandra Mahendra, dia bergelut di bidang susu kambing. Nah, gimana dengan tadi penyakit, kira-kira Kak Coco itu kalau minum susu kira-kira bisa berkurang nggak? Susu kambing ya? Susu kambing. Ya. Jadi untuk khasiat sendiri dari susu kambing itu memang benar banget, yaitu untuk mengobati atau meredakan yang namanya sakit di tulang ataupun sendi. Gitu. Karena dari kandungan yang ada di susu kambing yang tinggi kalsium, dan bahkan rendah kolesterol, bisa untuk meredakan, bahkan bisa untuk mengobati nih kalau diminum secara teratur tentunya. Dan selain susu juga harus makan yang bergizi. Nah itu semua. Nah, itu yang bergizi itu 4 sehat 5. Oke, terus. Yaitu dari kandungan susu kambing yang tinggi kalsium dan rendah kolesterol, ditambah dengan makan yang bergizi, pasti akan membuat metabolisme tubuh kita jadi bagus. Di samping itu minum susu itu sebagai penyempurna dari semua gizi yang masuk ke tubuh kita, yang tinggi kalsium dan rendah kolesterol, bisa untuk terapi penyembuhan sakit sendi dan tulang, begitu. Ya. Jadi kalau ini secara tubuhnya ya. Secara tubuhnya. Kalau kemarin kita upload mengenai hipnoterapi, berarti tentang apa? Tentang psikis kita. Kalau ini secara body. Ya, body. Fisik. Nah ini Kang Marto sakit karena yang dia konsumsi hanya. Kang Marto yang mana ya? Sorry. Jenengan niku berarti terapi kok. Kak Coco sakit itu karena yang dikonsumsi hanya 5 sempurna susu tok. Susunya bukan susu kambing. Susunya. Pak Coco mau tanya apa ini? Gini Mas, kalau susu tadi kan susu kambing, apakah ada spesifikasinya untuk susu kambing dan susu kambing etawa, apakah ada bedanya? Kalau untuk bahan atau apa
dari jenis kambing apa, semuanya bisa. Jadi masing-masing kambing, jenis-jenis kambing pun juga bisa untuk diolah produk susunya menjadi susu kambing. Nah, cuma sebagian besar masyarakat di Indonesia tahunya yang susu kambing ya hanya etawa. Selain itu nggak bisa seperti itu. Nah, padahal kambing yang lain bisa sebetulnya. Kambing yang lain bisa seperti itu. Jadi tergantung masing-masing jenis kambing pun kandungan kalsiumnya juga mungkin berbeda. Nah, ini tapi nanti ada uji klinisnya mungkin untuk lebih jelasnya ya kayak gitu. Nah, terus kalau bedanya susu kambing sama susu sapi, kelebihannya susu kambing itu apa dari susu sapi? Ya, yang jelas kalau kambing itu lebih pendek, kalau sapi lebih gede, itu kelebihannya. Sapi luwih itu fisik. sapi besar. Mau diseming terus ya, Mbak? Terus ini kalau susu kambing itu ada aroma kayak perengus gitu. Perengus. Tahu nggak ada? Nggak. Tahu. Tak kasih tahu. Nah, kenapa ada ungkapan ini ada hadiahnya nggak? Susu kose. Enggak hadiah Gary. Ada orang bilang, loh kok susu kambing ambune engko kayak kambing kayak. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Enggak. Masa ya enggak dijawab toh. Aku enggak pernah minum susu kok. Cara aroma kambingnya sendiri itu. Kenapa kok ada yang bilang bau kambing? Ya karena kambing itu kan Karena kita dari dulu mindset kita. Ngomong mindset. Sudah dari dulu itu kalau kambing itu pengus gitu loh. Nah, pengusnya tuh kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak tahu Mak. Bulu. Kan ketempel kotoran itu. Kotoran. Sama. Bulu dan kotoran. Apa kira-kira? Karena ketek kambingnya ono 4. Oh gitu. Kak, loro ora mampu ya? Enggak. Kalau loro nggak mampu. Lucu. Iya ya. Nyeneng ya. Pedus. Ya kita bicara sama ini jenggotnya ini. Makanya kalau kambing keteknya ada banyak ya, makin bau. Makin tahu karena dia cuma 4. Ya. Nek jawaban klinis. Jawaban bisa gini ya. Mengolah susu kambing itu butuh teknik khusus. Jadi nggak sebagian banyak nggak cuma langsung diperak terus habis itu dimasak terus disajikan enggak. Tapi ada pengolahan khusus yang punya teknik tertentu untuk menghilangkan bau perengusnya itu. Nah, itu tidak semua tempat atau produsen bisa mengolah susu kambing secara bagus sehingga menghilangkan bau perengusnya itu sehingga kita nyaman dalam mengkonsumsinya seperti itu. Jadi ini aman juga buat anak-anak ya kita sarankan lebih dari 2 tahun ke atas untuk mengkonsumsi susu kambing karena usia awal lahir sampai 2 tahun pakainya ASI. Kalau lansia boleh juga? Justru malah lansia yang paling membutuhkan karena kalsium. Tinggi kalsium, terus kemudian mungkin ya manusia kan hidup kita nggak tahu ya polanya seperti apa. Ada yang pola makannya mungkin teratur atau yang enggak. Nah, yang kalau misalnya sudah lansia pasti butuh yang namanya tambahan nutrisi. Nah, salah satunya adalah kalsium karena untuk pengeroposan tulang dan sendi pasti dirasakan di usia lanjut. Paling lansia. Merasa nggak ya, Kang Marto? Kurang ASI. Kurang ASI. Betul. Itu Mas Chandra, kalau kan banyak beredar di luar sana. Di mana? Di luar sana. Di luar sana. Nanti cek Google Map. Di luar sana itu istilahnya itu susu kambing etawa itu bisa menyembuhkan atau membersihkan paru-paru. Itu apakah benar? Apakah buat perokok gitu ya? Buat seperti itu. Kalau mungkin nanti bisa dicek uji klinis ya mungkin ya untuk benernya seperti apa. Yang jelas kalau misalnya kandungan yang di susu kambing itu tinggi kalsium. Tapi mungkin efek samping dari tinggi kalsium bisa untuk menyembuhkan juga sakit di pernapasan mungkin seperti itu. Jadi sesek-sesek itu nggak apa-apa minum itu ya.
Itu kalau minumnya itu yang rutin itu sehari berapa kali sebaiknya? Sebaiknya 2 kali, pagi sama malam atau sore seperti itu. Oh, sebelum tidur gitu ya? Sebelum tidur. Oh, iya. Pokoknya ngombe susu ini kan bikin ngantuk toh Mas. Susu itu bikin tidur kalau enggak, maksudnya itu waktu zaman kecil tuh anak-anak itu kalau mau tidur kan minumnya susu. Ya. Jadi untuk yang dewasa itu jangan minum susu sama kopi. Sebabnya kopi kan bikin melek. Oh. Nah, kalau dicampur semua kan merem. Ya, itu kan. Nah, itu harus sendiri-sendiri. gas. Ya. Tapi menurut kabar berita, kabar surat kabar dari tetangga saya ini, katanya susu kambing itu lebih mahal daripada susu sapi. Apa benar begitu? Kira-kira benar. Kenapa Iya. sebabnya? Karena memang stoknya susu kambing tuh lebih sedikit daripada susu sapi. Oh, jadi masalah stok kambingnya Iya. lebih sedikit ya? Permintaan mungkin tinggi ya, karena stoknya sedikit jadi harganya lebih mahal. Nah, ada yang tahu nggak bahwa anak kambing pun itu nggak nyusu ke ibu loh. Kemana? Susunya ke susu sapi. Masa? Iya. Oh, jadi karena saking berharganya susu kambing, anak kambing pun nggak nyusu ibunya tapi nyusu dari susu sapi. Itu peternak-peternak itu ya, katanya dia punya anak kambing, tapi nggak boleh nyusu ke ibunya, nyusunya ke sapi. Maksudnya nyusunya ke sapi itu tetap dikasih botolan gitu ya, Mas. Kasih botolan. Itu kan dia nyusuk dhewe nang sapi. Kebun nyusuk kowe anake sapa kowe kok ngene. Tendang. Bayanganku kan mesti dikai apa? Nah, kowe kakean bayang. Susu ngono. So gimana ini? Susune. Jadi itu kenapa susu kambing jadi mahal, karena memang peternaknya tidak banyak, sementara kebutuhannya melebihi dari itu. Sandra, untuk tingkat expired itu berapa lama? Dari proyek yang ada di kita ya, itu kita mulai dari produksi sampai ke expired itu jangka waktunya hampir 1 tahun. Setelah itu expired. Ya khusus untuk bubuk loh ya. Jadi untuk mulai produksi mulai dihitung, ya, gitu. Produksi terus jangka waktunya 1 tahun. Oh, cuma 1 tahun. Ya. Kalau yang lainnya kan bisa 2 bulan. Enggak. 2 tahun ya. Setelah itu wes harus dibuang. Iya, harus dibuang. Benar, jangan manduk-manduk. Mungkin Mas Andra ada lagi yang pengen disampaikan tentang susu kambing Etawa. Sebentar, maaf. Tadi kan karena pakai apa? Maaf. iya. Ya, maafin. Maafin. Lebaran. Segeri hati. Tadi apa? Jam Kan piro? lupa nggak bawa susunya. Iya. Nah, besok katanya mau diantar ya. Aku nagih janji maksudnya. Ya. Jadi teman-teman, kebetulan tadi kan Kalau Mas ada Chandra nggak bawa sampelnya ya, sampel susunya, tapi suatu saat ini akan kita tampilkan seperti apa sih susu kambing itu. Ya mestinya seperti susu biasa gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman, kalau ada yang menginginkan susu kambing ya, silahkan hubungi di nomor admin di YouTube kami di deskripsi. Ya. Ayo. Di deskripsi di bawah di ini. deskripsi di bawah ini. Jadi dibuka aja, di situ ada nomor adminnya, silakan hubungi. Misalnya itu harganya berapa, ini apa, untuk apa dan sebagainya. Misalnya order lewat situ ya, juga misalnya bisa. pemirsa ada orang tuanya sakit harus minum susu seperti itu, silakan konsultasi. Kami dari Umah Kayu siap membantu untuk Anda. Gitu. Ada lagi, Kak Coco? Udah. Sudah? Yukira? Sudah. Lagi nah? Sudah. Oke, kita tutup dulu. Ya. Jangan lupa subscribe, Like, komen, dan share. Umah Kayu TV. Oke.
viewers ya, penonton setia Omakai TV. Buat teman-teman semua yang belum pernah merasakan yang namanya susu kambing pasti akan berpikir apa sih kira-kira rasanya, bagaimana sih kandungan yang ada di dalamnya, seperti apa kira-kira. Nah, banyak opini di masyarakat yang bilang susu kambing bau dan kemudian rasanya seperti apa. Pasti buat yang belum pernah pasti akan penasaran kira-kira mau nyoba apa enggak ya. Padahal kandungan di dalam susu kambing sangat bagus teman-teman semuanya ya, tinggi kalsium dan rendah kolesterol, itu yang paling penting. Kemudian dari kandungan tersebut teman-teman nanti bisa gunakan ya untuk yang mengonsumsinya adalah mulai dari usia 2 tahun sampai usia lanjut teman-teman ya. Dari sana kebutuhan kalsium kita akan terpenuhi ya. Salam sehat buat teman-teman semuanya. Omakai TV, oke.